Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Fitri dengan NIM 20136052 dari jurusan Geografi NK. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang suku Minangkabau untuk memenuhi mata kuliah studi masyarakat Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Nofrian MPD. Selanjutnya, yang pertama yaitu sejarah Minangkabau. Berdasarkan historis, budaya Minangkabau berasal dari Luhak Nantigo yang menyebar ke wilayah rantau di sisi barat, timur, utara, dan selatan dari Luhak Nantigo. Budaya Minangkabau pada mulanya bercorakkan budaya animisme dan Hindu-Buddha. Kemudian, sejak kedatangan para reformis Islam dari Timur Tengah pada akhir abad ke-18, adat dan budaya Minangkabau yang tidak sesuai dengan hukum Islam itu dihapuskan. Kemudian, wilayah budaya Minangkabau meliputi Sumatera Barat, bagian barat Riau, seperti Kampar, Kuantan, Singingi, Rokan Hulu. Kemudian pesisir barat, Sumatera Utara, seperti Natal, Sorkan, Sibolga, dan Barus. Adapun dari bagian barat Jambi, seperti Kerinci, Bungo, serta bagian utara Bengkulu, seperti Muko-Muko, dan bagian barat daya Aceh, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, Aceh Barat, Nangan Raya, dan Kabupaten Aceh Tenggara. Selanjutnya, Minangkabau adalah kelompok etnis Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Dalam percakapan awam, orang Minang seringkali disamakan sebagai orang Padang, merujuk kepada nama ibu kota Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang. Namun, masyarakat ini biasanya akan menyebut dengan sebutan orang Awak, atau orang Minang itu sendiri. Nama Minangkabau berasal dari kata Minang dan Kabau. Nama itu dikaitkan dengan legenda khas Minang yang dikenal di dalam Tambo. Konon pada masa itu, ada satu kerajaan asing yang datang dari laut akan melakukan penaklukan. Untuk mencegah pertempuran tersebut, masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau. Pasukan asing tersebut menyetujui dan menyediakan kerbau yang lebih besar dan agresif, sedangkan masyarakat setempat sendiri menyediakan seekor anak kerbau yang lapar. Dalam pertempuran, anak kerbau yang sedang lapar tersebut menyangka kerbau besar tersebut adalah induknya. Maka anak kerbau tersebut langsung berlari mencari susu dan menanduk hingga mencabik-cabik perut kerbau tersebut. Kemenangan tersebut menginspirasikan masyarakat setempat memakai nama Minangkabau yang berasal dari ucapan Minangkabau yang artinya Minangkabau. Selanjutnya, kepemimpinan. Masyarakat Minangkabau memiliki filosofi bahwa pemimpin itu hanyalah ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah, yang mana artinya seseorang pemimpin haruslah dekat dengan masyarakat yang ia pimpin, dan seorang pemimpin harus siap untuk dikritik jika ia berbuat salah. Adapun pendidikan, budaya Minangkabau mendorong masyarakatnya untuk mencintai pendidikan dan ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil, para pemuda Minangkabau telah dituntut untuk mencari ilmu. Filosofi Minangkabau yang mengatakan bahwa dalam takambang menjadi guru merupakan suatu adagium yang mengajak masyarakat Minangkabau untuk selalu menuntut ilmu. Pada masa kedatangan Islam, pemuda-pemuda Minangkabau selain dituntut untuk mempelajari adat istiadat, juga ditekankan untuk mempelajari ilmu agama. Hal ini mendorong setiap kaum keluarga untuk mendirikan surau sebagai lembaga pendidikan para pemuda kampung. Selanjutnya, kewirausahaan. Dalam kewirausahaan, orang Minangkabau dikenal sebagai masyarakat yang memiliki etos kewirausahaan yang tinggi. Hal ini terbukti dengan banyaknya perusahaan serta bisnis yang dijalankan oleh pengusaha Minangkabau di seluruh Indonesia. Selanjutnya, harta pusaka. Dalam budaya Minangkabau terdapat dua jenis harta pusaka, yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Yang mana harta pusaka tinggi merupakan warisan turun-temurun dari leluhur yang dimiliki oleh suatu keluarga atau kaum. Sedangkan harta pusaka rendah merupakan hasil pencarian seseorang diwariskan menurut
hukum Islam. Berikut kebudayaan dan kesenian yang ada di adat Minangkabau. Yang pertama ada rumah adat Minangkabau. Rumah adat Minangkabau disebut dengan rumah gadang, yang biasanya dibangun di atas sebidang tanah milik keluarga induk, yang mana itu secara turun-temurun. Rumah adat ini dibuat berbentuk 4 persegi panjang dan dibagi 2 bagian muka dan belakang. Umumnya berbahan kayu dan sekilas dilihat berbentuk seperti rumah panggung dengan atap khas menonjol seperti tanduk kerbau yang disebut lonjong. Kemudian pakaian adat. Salah satu ciri khas pakaian adat Minangkabau adalah penutup kepala yang berbentuk seperti segitiga yang runcing. Jenis pakaian dengan penutup kepala yang sangat khas ini disebut sebagai limpape rumah nanggadang atau bundokan doang. Yang uniknya lagi, penutup kepala ini memang terlihat seperti atap rumah gadang atau tanduk kerbau yang menjadi ciri khas dari suku Minangkabau itu sendiri. Selanjutnya ada tari piring. Tari piring adalah salah satu tari tradisional yang khas. Tarian piring berasal dari Sumatera Barat, yang mana tepatnya di daerah Solok. Tarian ini berkembang dalam masyarakat Minangkabau. Keunikan tarian ini adalah penari menggunakan piring sebagai properti, kemudian diayun-ayunkan selaras dengan irama musik. Adapun makanan khas dari Minangkabau yaitu rendang. Rendang atau biasanya disebut dengan randang adalah masakan daging asli Indonesia yang berasal dari Minangkabau. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu yang lama menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Proses memasaknya memakan waktu berjam-jam, biasanya sekitar 4 jam, hingga yang tinggal hanyalah potongan daging yang berwarna hitam, pekat, dan dedak. Dalam suhu ruangan, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Rendang yang dimasak dalam waktu yang lebih singkat dan santannya belum mengering disebut dengan kalio, berwarna coklat terang keemasan. Adapun kegiatan lainnya seperti pacu jawi. Pacu jawi adalah perlombaan olahraga tradisional di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Indonesia. Dalam acara ini, sepasang sapi berlari di lintasan sawah berlumpur dengan panjang sekitar 60-250 meter. Sementara seorang joki berdiri di belakangnya dengan memegang kedua sapi. Walaupun namanya mengandung arti balapan, sapi-sapinya hanya dilepas sepasang tanpa lawan tanding, dan tidak ada pemenang secara resmi. Baik, hanya sekian yang bisa saya jelaskan mengenai kebudayaan yang ada di Minangkabau. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.